Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimana berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi bersama Ana Derobi tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan dan sesuatu yang manfaat lainnya. Pada kali ini Ana akan menceritakan sebuah keutamaan daripada orang yang sering membaca sholawat. Sebelumnya udah sering dibahas keutamaan-keutamaan orang yang membaca sholawat dan keajaibannya dan maunahnya dan Masya Allah luar biasa. Dan para subscriber Jundu Channel dan para followers juga merasakan ada beberapa yang menceritakan di kolom komentar. Itu banyak banget kisah kejadian nyata mereka yang setelah mengamalkan sholawat, berbagai hal yang dikabulkan hajatnya, dipenuhi harapannya, dan diangkat penyakitnya, dimudahkan segalanya, dan banyak lagi. Dan bahkan di dalam cerita ini kita tidak membahas tentang keduniaan, tapi setelah kematiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ash-Shibli, siapa yang gak kenal Imam Ash-Shibli radhiyallahu anhu? Beliau pernah bermimpi bertemu tetangganya yang telah meninggal dunia. Kemudian Imam Ash-Shibli menceritakan apa yang terjadi denganmu. Akhirnya tetangga ini yang telah meninggal dunia menceritakan, aku pernah mengalami sesuatu yang mengerikan, yang mengkhawatirkan di alam kubur ini. Bumi rasanya bergoncang keras di sekitarku ketika kehadiran dua malaikat yang akan menanyakan padaku. Kemudian di dalam hatiku berkata, apa yang aku perbuat selama ini? Apakah aku mati dalam tidak memegang agama Islam? Akhirnya aku dipanggil oleh kedua malaikat ini. Dan malaikat ini berkata kepadaku, semua ini terjadi lantaran kamu mengabaikan orang-orang sekitar melakukan kemungkaran. Sahabat Jundu di mana berada? Nih, dengerin. Di sini dikatakan dia terkena azab kubur itu gara-gara mengabaikan kemungkaran yang ada di sekitarnya. Jadi walaupun kita beramal soleh, beribadah, tapi nggak bisa sendirian. Kalau kita hidup sendirian, kita ngaji sendirian, nggak pernah ngajak teman kita, nggak pernah ngajak saudara kita, nah ini bisa jadi kita juga bisa kena azab alam kubur ini karena mengabaikan saudara kita, mengabaikan teman-teman kita. Dan itu jangan sampai terjadi kepada kita. Jadi nggak boleh juga kita seneng-seneng beribadah sendiri, ngaji sendiri, beramal soleh sendiri, tapi kita harus ngajak yang lain. Jadi kita tidak mengabaikan kemungkaran yang ada. Lebih baik kita mencegahnya. Kalau kita nggak bisa mencegah kemungkaran, kita ngelawan sesuatu yang berat-berat tuh, orang lagi mabuk kita tendang, orang lagi judi kita bubarin, kita nggak kuat tuh. Lebih baik kita mencegah kemungkaran itu dengan mengajak kebaikan. Kita ajarin sesuatu hal-halnya, kita ajak ngaji, kita ajak nasihat dan lain-lain. Nah, pokoknya begitu dah. Kita ajak sholat bareng, kita ngaji bareng. Pokoknya intinya kita jangan sampai beribadah sendirian, ngaji sendirian, menuntut ilmu sendirian. Pokoknya intinya ngerasain seneng sendirian. Tapi ajak teman-teman kita, saudara. Kembali lagi ke cerita. Ketika dua malaikat ini ingin menghukum diriku, tiba-tiba datang ada orang yang wajahnya ganteng dan berbau harum, dan ia menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat ini. Dan aku teringat dan aku bertanya kepada orang ini, siapa kamu? Apa yang kamu perbuat? Lalu orang yang ganteng ini dan berbau harum ini menjawab, aku adalah orang yang diciptakan lantaran kamu sering bersolawat. Nah, aku diperintahkan agar membelamu jika kamu ada dalam kesulitan. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Jadi sholawat yang sering kita baca, sholawat yang kita amalin, insya Allah nih bermanfaat juga nanti di alam kubur. Dan masih di dalam kitab Irsyadul Ibad ada sebuah kisah lagi nih. Ada seorang perempuan yang anaknya udah telah meninggal dunia. Anaknya udah meninggal dunia nih. Akhirnya si ibu ini bermimpi bertemu anaknya, dan dilihat dalam mimpinya nih anak lagi disiksa di alam kubur. Betapa sedihnya nih ibu ini melihat anaknya yang sedang diazab, dan menangis setelah bangun, menangis aja. Dan di suatu hari kemudian nih ibu mimpi lagi dengan keadaan anaknya, tapi dengan keadaan yang berbeda. Di waktu sebelumnya ini anak lagi disiksa dan diazab di alam kubur, tapi hari ini dilihatnya sama ibunya kok ada yang beda. Dilihat kuburannya memancar cahaya, dan ibunya tahu kalau anaknya udah mendapatkan pengampunan dari rahmatnya. Akhirnya ibunya ini bertanya kepada anaknya, lantaran apa engkau bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan membuat suasana ini berbeda dari sebelumnya? Akhirnya si anak perempuan ini menjelaskan dan menceritakan bahwasanya tadi ada seorang laki-laki yang lewat kuburan. Kemudian ia membaca sholawat dan menghadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang telah meninggal dunia di sini.
dan aku mendapatkan bagian pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Akibat kita baca sholawat bisa untuk pahalanya tuh buat orang meninggal dunia. Kita niatin. Makanya nanti ini sahabat Junu, kalau lewat kuburan kita baca sholawat, kita hadiahin buat orang yang telah meninggal dunia, yang kuburannya yang kita lewatin. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat Junu Channel dan bisa diamalkan. Ini kisah nyata semua dalam kitab Irsyadul Ibad. Masih banyak lagi cerita-cerita keutamaan dari orang yang mengamalkan sholawat. Masih dalam kitab Irsyadul Ibad ada sebuah kisah sebagian orang soleh pernah bermimpi bertemu dengan Abu Hafiz Al-Kagidi. Lantas orang soleh ini berkata kepada Abu Hafiz Al-Kagidi, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu sebagai balasanmu? Dan dia menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepadaku dan memberikan pengampunan atas dosa-dosaku. Lalu ada orang soleh yang bertanya kepadanya, dengan amal soleh apa engkau memperolehnya? Dia menjawab, ketika aku berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diperintahkan para malaikatnya untuk menimbang semua perbuatan amal-amalku. Ternyata pahala sholatku lebih berat daripada dosa-dosa yang aku lakukan. Lalu Allah yang Maha Agung atas kekuasaannya memerintahkan para malaikatnya, tugasmu sudah selesai wahai para malaikat. Janganlah kamu menghisapnya lagi, dan sekarang bawalah pergi ke surgaku. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Jadi jangan ragu lagi sahabat Jundu untuk kita mengamalkan sholawat yang jadi keseharian kita. Sholawat itu enteng, banyak sholawat. Kemarin kita udah bahas utama soal busro, udah banyak dah. Pokoknya yang kira-kira sahabat Jundu itu mudah untuk bersholawat. Ada sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Ada sholawat apa lagi? Ada sholawat Tibil Kulub, ya, sholawat Fatih, banyak sholawat. Coba cari dah, banyak dah sholawat, dan cari sholawat sesuai kebutuhan dan kemampuan. Dan untuk bilangannya terserah, pokoknya sehari harus baca sholawat. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Junu dimanapun berada. Tetap setia ikutin tayangan Junu Channel ini. Masih ada cerita-cerita menarik yang memberikan hikmah dan manfaat. Dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum agar tidak ketinggalan. Dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan ter-up-to-date. Ana Derobi, salam Junu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.